aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Iya. Perkara ini akhirnya diaku, oh itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Iya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi asli. Anda mau mengatakan dari logika saya pada saat ini ketika saya lihat video ini, yang saya langsung teringat itu bahwasanya ijazah asli itu cukup satu, yang lain adalah duplikatnya, ya. ini tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, ya Dian Sandi harus masuk dulu. Oke. Nah ini. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Valentinus Raya di channel F-Raya Channel Guru. Di kesempatan ini teman-teman saya ingin mengulas tentang apa yang disampaikan Roy Suryo di Rakyat Bersuara di iNews kemarin beberapa hari yang lalu tentang presentasi apa yang dia lakukan tentang penelitian ijazah Pak Jokowi, sehingga dia bisa menuding ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu, di mana file yang dia dapatkan itu dari akunnya Dian Sandi, dan yang lebih menggemparkan teman-teman yang lebih menarik perhatian saya, di mana ketika dia melakukan presentasi, dia itu menyalahkan Dian Sandi apabila file yang diupload itu adalah bukan asli, ya, bukan ijazah asli itu maksudnya. Dan apabila itu dinyatakan palsu apa yang diupload oleh Dian Sandi ini, maka yang duluan masuk atau duluan dituntut dengan Undang-Undang ITE adalah Dian Sandinya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, berikut videonya. Hari ini, Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara di iNews, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan lebih dari 5 dan mungkin 10 kurang dikit ya, bukti berupa ijazah asli. Asli betul, dari Universitas Gadjah Mada, ya, mahasiswa angkatan 78, 79, 80 yang semuanya adalah lulus di tahun 85. Sama dengan Pak Jokowi? Beda. Bedanya apa? Nah, teman-teman, begitulah penjelasan dari Pak Roy Suryo tentang penelitian yang dia lakukan, presentasinya, sehingga dia bisa menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, yang kita perhatikan dari situ teman-teman, pertama dari bahasa dia yang menyatakan apabila yang diunggah oleh Bang Dian Sandi itu adalah palsu, maka yang duluan masuk adalah Dian. Kalau teman-teman memang sepakat itu, maka apa yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman pahami. Karena apa? Kita harus membantah apa yang dibilang oleh Pak Roy Suryo, bukan membantah juga, tetapi meluruskan. Nah, teman-teman, seperti ini logika saya pada saat ini ketika saya lihat video ini. Ella ini, kita telusuri Ella itu, dia hanya bisa menganalisis itu maksimal, minimal itu kalau nggak salah, saya lihat tadi, itu 300 ya, 300 kilobyte. Ya, itu minimalnya, dia bisa analisis. Ya. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah 80 kilobyte. Tapi lebih jelasnya nanti teman-teman saya akan telusuri lagi tentang apa yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo ini, dan cara dia mengapain. Contohnya dia pakai Ella, maka kita lihat nanti pakai Ella, kan seperti itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Rismon itu, apa itulah yang dia gembar-gemborkan itu, nanti kita lihat. Jadi teman-teman, untuk saat ini yang saya lihat dari kesalahan yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia menganalisis file yang kapasitasnya kecil. Di situ kesalahannya. Ya. Sedangkan kalau dia pakai HP-nya ini, itu sangat jauh perbedaannya teman-teman. Bayangkan itu 80 kilobyte dibandingkan dengan 3.000 kilobyte, ya. Udah berbeda itu, ya. Kalau kita bandingkan itu 80 kilobyte dengan 3.000 kilobyte, itu sudah jauh berbeda teman-teman, ya, hasilnya. Jadi di situ kelemahan Pak Roy Suryo. Bukan kita juga membantah, tetapi kita meluruskan, ya. Biar Pak Roy Suryo jangan terjebak dengan apa yang sedang dia pikirkan. Mudah-mudahan video ini bisa mendidik teman-teman semuanya dan bisa dipahami. Dan apabila memang video ini bermanfaat teman-teman, silahkan di-share. Dan apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, ada yang kurang saya pahami, tolong juga diperbaiki. Dan kita sama-sama sharing, ya teman-teman. Dan kita harus berikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Indonesia. Jangan mempercayai apa yang Anda lihat, ya. Dan jangan
mempercayai apa yang Anda dengarkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu, teman-teman? Karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Jadi kita lihat dulu. Ya. Kita perhatikan dulu, baru langsung kita percayai. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Risuri itu tadi, saya tidak langsung percaya 100%. Saya coba dulu analisis, saya lihat, lalu saya Google di internet, rupanya ada kelemahannya. Oke teman-teman, demikian saja. Salam persaudaraan, salam logika sehat.